Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 4, dengan judul perikop Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Perikop ini agak sulit dipahami kalau tidak dibaca dengan pelan-pelan atau juga kalau tidak dibaca berulang-ulang, karena ini sangat filosofis. Jadi harus dibaca kembali ya, mencoba dipahami pelan-pelan, dibaca pelan-pelan, lalu dicoba dimengerti. Abraham dibenarkan karena iman. Apa maksudnya? Apakah cukup dengan iman? Iman itu harus disertai perbuatan. Tapi Abraham dibenarkan karena iman. Tapi sebetulnya perbuatan Abraham itu sendiri sudah menunjukkan iman. Karena apa? Karena Abraham itu percaya. Percaya itu iman ya, tumbuh dari karakter, kebiasaan hidup yang pasrah kepada kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Bahwa dari kita sendiri kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang kita miliki itu sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dari situ kita tumbuh ya, iman ya. Jadi itu suatu proses ya. Tidak ujuk-ujuk datang jadi orang yang tidak beriman tiba-tiba langsung blok beriman ya. Enggak juga ya. Itu ada proses juga ya. Iman itu kan tumbuh ya. Tumbuh dari pendengaran ya. Jadi itu bisa ya. Kalau ingin mendapatkan iman itu bisa diusahakan ya. Walaupun itu juga adalah anugerah ya. Nah, jadi coba dipahami bahwa iman itu adalah anugerah, tapi iman itu adalah juga kita mau menerima ya, mempersiapkan hati supaya kita bisa menerima anugerah itu. Mempersiapkan hatinya gimana? Ya mendengarkan bukan mendengarkan cerita-cerita yang nggak jelas asalnya ya. Mendengarkan cerita-cerita kebenaran, sejarah-sejarah kebenaran. Bukan cerita-cerita tahayul, cerita-cerita bohong. Ada banyak cerita-cerita bohong kan. Ajaran-ajaran bohong kan ada kan. Nah, kita dengarkan ajaran yang benar supaya bisa tumbuh iman. Iman kepada siapa? Kepada tadi itu, kepada Yesus. Ya, bukan kepada yang lain-lainnya. Pada Tuhan. Ya, kalau tidak mau secara harfiah kepada Yesus, dalam hati katakan kita menerima Tuhan yang benar ya, karena hanya ada Tuhan yang benar, hanya ada satu secara esensi. Ya, nanti perwujudannya itu dalam tindakan dari perbuatan atau buah-buah dari Tuhan yang benar itu ya. Ya, apa itu perwujudannya? Perwujudannya adalah kedamaian ya, mau bersahabat, ya, jujur, nggak suka nipu, nggak suka meneror, nggak suka ngebom, nggak suka membunuh, nggak suka merampok, nggak suka menghancur-hancurkan, nggak suka ngamuk-ngamuk tanpa sebab yang jelas ya, ngamuk-ngamuk, merusak-rusak, ngebom, meneror-neror. Itu bukan hasil dari Tuhan, itu hasil dari iblis ya. Jadi walaupun secara harafiah tidak mau atau belum bisa menerima Yesus, tapi secara hati sajalah menerima kebaikan, sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan yang benar ya, bukan dari Tuhan-Tuhan yang lain ya. Tuhan-Tuhan yang lain itu jelas hasilnya itu kebencian ya, balas dendam, iri ya, tidak mau bersahabat, diajak berunding bersahabat gak mau ya, diajak berdamai, melepaskan sandera, gak mau. Itu orang yang tetap bersikukuh dalam permusuhan. Itu dari iblis ini. Jadi kalau kita ingin punya iman seperti Abraham, kita harus gak ujuk-ujuk kita berbuat dosa, tiap hari berbuat dosa, lalu tiba-tiba besoknya tuh blek punya iman. Enggak. Dimulai ini proses ya. Yang tidak langsung begitu saja ya, kita harus membuka hati, membuka pikiran, lalu mulai mendengarkan firman Tuhan. Disitulah mulai tumbuh iman ya. Iman juga mulai dari biji sesawi, dari kecil ya, terus tumbuh gitu. Abraham juga itu tindakannya sebelumnya juga sudah mencerminkan orang yang siap menerima iman ya, menerima anugerah Tuhan. Jadi tidak ujuk-ujuk tiap hari tukangnya
tukang berbuat jahat, tiba-tiba Tuhan memberikan anugerah, langsung dibenarkan oleh iman. Nggak bisa, nggak terjadi itu ya. Abraham itu sebelumnya cara hidupnya juga sudah cara hidup yang baik ya. Orangnya baik, jujur ya, nggak suka selingkuh, nggak suka nyuri. Itu sudah mencerminkan sifat-sifat dari Tuhan ya. Jujur. Sekarang kan banyak orang yang ingin kaya dengan cara yang curang, dengan markup, dengan upeti ya, dengan proyek fiktif dan sejenisnya itulah ya. Makanya sekarang ada KPK ya, kita butuh KPK itu untuk memberantas ya. Bahkan KPK sendiri kemarin terlibat pungli ya, pegawainya itu sangat memalukan ya. Jadi hati-hatilah ya, karena setan itu bergerilya ya. Bahkan orang-orang baik juga pun di gereja pun harus hati-hati. Karena apa? Karena iblis itu ada di mana-mana juga. Iblis itu roh ya, hati-hati. Jadi jangan sampai pikiran kita itu kemasukan setan ya. Iblis itu selalu masuk bekerja lewat pikiran ya. Pikiran turun ke hati ya. Lalu kembali lagi ke pikiran lewat mulut, perbuatan dan sebagainya itu. Banyak sekali ini ya. Poin-poinnya banyak sekali ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan ketemu lagi di perikop berikutnya, masih dari kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.